selamat pagi. Hari ini cuacanya lumayan mendukung banget. Dan ini hari Selasa jam 11. Jadi gue hari ini libur, gak kerja. Karena to be honest, badan lagi ngedrop banget. Jadi memang butuh istirahat. Jadi kemarin tuh 6 hari kerja, terus kayak lebih dari 3 jam, 4 jam, 5 jam gitu. Jadi bener-bener ngedrop banget. Di sini gue mau sharing tentang untuk berobat di sini kayak gimana gitu. Jadi tadi tuh gue telepon ke dokter buat janji untuk hari ini, tapi ternyata nggak bisa, geng. Jadi kalau misalkan di sini itu, kalau misalkan lu sakit terus lu telepon mau ke dokter hari ini, at least lu 2 jam sebelumnya harus telepon ke mereka. Kenapa? Karena mereka tuh nggak bisa terima pasien lebih dari 15 orang sehari. Karena kan kalau misalkan memang ada yang sakitnya serius, mungkin diperiksanya agak lama, atau mungkin kayak cuma kayak demamnya tuh kayak udah berlebihan, udah nggak bisa handle lagi, kita kesana baru gitu. Mungkin bisa lebih dari 15 ya, atau maksimal kayaknya 20-an deh. Nah, di case gue ini, gue telepon terus dibilang, oh hari ini nggak bisa, gimana besok? Gue bilang, gue nggak bisa, gue besok kerja. Gue bilang, kalau ada yang cancel kabarin gue hari ini, gue bilang gitu. Dia bilang oke, tapi sih kayaknya nggak ada, dibilang gitu. Dan untuk dokter di sini tuh nggak segampang seperti kayak kita ke Jakarta datang jebret, kita nunggu antrian, bayar gitu, kelar. Enggak gengs, enggak gampang. Jadi yang bener-bener lu tuh harus ngerasa lu udah drop banget, udah nggak bisa kayak gimana, kayak badan lu tuh ini, lu ngecek, dokter pasti nanya lu apa keluhannya, pasti kan standar nanya kayak gitu ya. Kita bilang, oh ini gue tuh kayak demam gitu, demamnya berapa, dan kita harus pastiin dulu, ngecek dulu berapa demam kita, temperatur kita pada saat kita ngerasa kayak kita tuh demam nih gitu. Jadi mereka tahu. Terus kayak misalkan kemarin tuh gue keluhan di belakang, punggung belakang, bilang, oh dicek-cek, oh ya udah, lu gue apa sih namanya, gue saranin untuk datang ke dokter tulang gitu kan, harusnya apa gimana. Jadi dia yang buat appointment. Dan setelah itu kita belum tentu dapat hari itu juga, bisa jadi minggu depan kayak gitu. Terus mereka bilang sih tadi, kalau memang lu udah nggak ngerasa udah ngerasa bener-bener lu ngedrop banget, coba aja lu minum Panodil. Di sini namanya Panodil, which is kayak paracetamol, atau kalau kita bilang Panadol lah ya, paracetamol kayak gitulah. Jadi apa-apa tuh kalau misalnya di sini nggak harus yang kayak, oh lu tebus resep ini, lu obatnya beli ini. Kalau misalkan kayak waktu gue tuh demam kayak asam lambung, demam, itu tuh obat udah 4 macam atau 5 macam jenis kan kalau di Indo. Kalau di sini tuh oh enggak, lu paling minum ini 1 jenis, maksimal tuh 2 kayak gitu. Terus kalau yang kayak mertua gue, case-nya dia kan kayak itu tuh gatel ya, kata alergi. Dia cuma dikasih krim, nggak ada namanya dikasih obat pil kayak gitu atau kapsul, itu nggak ada, cuma krim. Karena dibilang, oh ini cuma masa lalu alergi, terus gatal, lu kayaknya harus ganti produk sabun lu lah apa segala macam. Mereka lebih advice kayak gitu. Dan agak sedikit mengecewakan sih kayak case-nya masalah laki gue. Laki gue tuh ada masalah di salur pencernaan, salur kencingnya. Jadi dulu tuh berapa tahun lalu gitu, 10 tahun apa udah lama lah ya, pernah dioperasi. Jadi pas bekas operasinya itu kan, namanya bekas operasi itu kan ada kayak bekasnya gitu kan, nutup kan kulitnya itu. Nah itu mulai ketutup gitu. Jadi laki gue tuh dari tahun kemarin dia tuh udah ngecek ke dokter. Terus dokter ngecek itu lah, masukin ke saluran kencingnya, melihat kamera, oh ini tutup, oh ya udah, gue harus lihat lagi tahun depan, which is itu laki gue harus ke dokter untuk ngecek lagi tuh hari Kamis besok. Laki gue sih sempat kecewa ya gitu kan, dan gue yang kayak gila ya, ini kan maksudnya emergency ya, maksudnya it's needed gitu kan. Laki gue tuh kalau misalnya kayak lagi kumatnya tuh kayak lagi lu nggak bisa kencing, pengen kencing tapi lu nggak bisa kencing, kayak apa sih, kayak lu tuh
kayak mau kencing tapi nggak bisa kencing. Apa sih nama penyakitnya tuh? eh itu kan udah annoying ya, udah nggak nyaman gitu loh. Ini kan dibilang kata dokter, oh enggak, ini bisa dicek lagi gitu kan. Nah terus kata laki gue kemarin dia udah ada appointment sama dokternya untuk hari Kamis. Kata dokternya, oh ini bisa nanti datang lagi hari Kamis, dicek lagi ke di ronsen lagi, dicek lagi by kamera. Kalau memang benar-benar udah ketutup baru dilakukan operasi. Dan you know what, operasinya itu enggak tahun ini, enggak bulan ini, enggak tahun ini, tahun depan. Dan itu enggak di deket kita sini, bukan di Unse maupun di Svenbo, tapi harus ke Olbo. Which is dari sini sekitar 3 jaman gitu. Gue yang kayak meradang, ih gila ya gitu kan. Kok bisa sih kayak gitu ya, kata laki gue, ya memang sistemnya kayak gini ya. Contohnya papa mertua gue yang gatal-gatal itu dari tahun kemarin, dia baru dapat appointment 6 bulan lalu gitu kan. Oh ini di sini tuh kalau bener-bener lu nggak emergency, lu nggak akut, lu nggak sampai kayak lu kejang-kejang nggak mau mati, nggak, susah. Walaupun sistem kesehatan di sini gratis ya, tapi tetap aja namanya mereka tuh mengutamakan yang terlebih dahulu tuh yang bener-bener akut kayak gitu, emergency. Well jarang sih ya. Terus info dari laki gue tuh, kita di berita di sini tuh newsnya tuh agak sedikit ini sih ya, really bad news gitu, karena apa sih, perawat gitu. Perawat itu banyak, perawat itu yang stop atau resign kerja karena mereka bilang gajinya tuh nggak cukup gitu. Gue nggak tahu gajinya berapa, cuma mereka bilang kayaknya mereka pada stop keluar gitu. Dan sempat kayaknya 2 minggu lalu mereka pada demo minta untuk kenaikan gaji. Gue bilang memang sih biaya hidup di sini mahal, tapi gue pengen curious juga sih. Gue sempat searching juga gaji perawat di sini berapa. Which is kalau di Indonesia kan itu sekitar 80 sampai 90 jutaan lah ya sebulan. Kalau dirupiahkan. Tapi kembali lagi kalau misalkan memang gaya hidup mereka yang barbar atau misalkan mereka banyak tanggungan, ya pas-pasan segitu gitu loh. Jadi kayak gitu, sharing untuk kesehatan tuh yang gue alamin ya, yang persis sekarang nih gue alamin kayak gitu. Jadi lu nggak bisa langsung kucuk-kucuk datang ke dokter atau ke rumah sakit, oh gue demam, gue gini, gue ngeluh kayak gini. Enggak, lu harus telepon dulu, harus telepon buat appointment. Belum tentu dapat appointment hari ini juga, bisa jadi besok atau minggu depan, kecuali lu bener-bener kayak parah banget. Terus kedua, dulu pengalaman gue waktu yang pas corona banget itu sih, kayak ada masalah sama mata. Dibilang, oh lu harus ini dulu, apa namanya, install aplikasi. Ada aplikasinya gitu, Minlay, atau bisa dibilang dokter saya ya. Jadi kita video call, kayak waktu itu suruh buka mulutnya, cek matanya. Oh gini, ya udah gue tulis resep yang bener-bener untuk mata untuk anak bayi kayak gitu. Itu bisa kayak gitu. Jadi nggak gampang ketemu dokter di sini. Dan ya gitu. Jadi apa-apa kalau misalnya itu memang paling gue sedia di kotak obat gue tuh ya cuma Panodil buat gue atau Ibuprofen. Sisa-sisanya tuh obat yang dari Indonesia yang masih ada, yang beberapa lah yang masih ada gue simpen gitu, yang sampai tahun ini terakhir sih apa expirednya gitu, gengs. Jadi memang sih ada bagusnya, ada hikmahnya gitu. Jadi jangan apa-apa obat, kayak misalkan lu sakit kepala sampai migrain, lu coba banyakin minum air hangat sampai lu bener-bener lu kencing banyak. Jadi sirkulasi udara, sirkulasi darah pun kayak apa namanya, jadi lancar kayak gitu. Mereka sih saranin kayak gitu aja. Terus kayak dulu gue tuh yang ngerasa, aduh punggung gue sakit nih, kayak kaku banget. Dia bilang, oh ini lu harus ini nih, lu harus olahraga lebih banyak, kayak lu ikut pilates. Jadi mereka lebih banyak menyarankan. Dan mereka bilang kalau misal, oh gue pernah minta waktu itu kayak apa ya, gue yang masalah demam juga, gue minum, kalau menurut gue sih lu jangan kebanyakan minum obat, coba aja lu istirahat cukup, minum teh, terus minum air putih yang banyak. Gue nggak nyaranin lu untuk minum obat. Gue bisa aja ngasih, mereka dokter bilang gitu, tapi gue nggak saranin kayak gitu, gengs. Jadi
ada plus minus lah ya. Tapi ya pengalaman saya di sini alhamdulillah banget. Paling yang mentok-mentok sakit kayak demam gitu, meriang, ngedrop kayak gitu sih. Gitu deh. Jadi kalian untuk di sana, untuk penonton setia saya, terima kasih, dan kalian jaga kesehatan, stay happy terus dan terus semangat.